Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Aulia Putri Udiana. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Nah, jadi di sini tuh aku bakal ngebahas sedikit mengenai perbedaan mikroekonomi konvensional dengan mikroekonomi Islam. Nah, kira-kira apa ya perbedaan dari kedua hal tersebut? Nah, sebelum kita bahas mengenai ekonomi Islam, yuk kita bahas dulu mengenai ekonomi mikro. Jadi, ekonomi mikro adalah bidang ekonomi yang menerapkan ilmu ekonomi terfokus pada perilaku individu atau orang pribadi sebagai subjek ekonomi yang bertindak sebagai konsumen maupun produsen. Nah, perbedaan yang mendasar antara mikroekonomi Islam dan mikroekonomi konvensional itu adalah perbedaan pendapat mengenai halal haramnya. Ketika di ekonomi Islam, bunga itu haram gitu hukumnya. Oleh Al-Quran juga disebutkan haram. Sedangkan di mikroekonomi konvensional, bunga itu sesuatu hal yang dianggap biasa dan wajar gitu. Nah, di sini tuh ada 3 perbedaan dasar antara mikroekonomi konvensional dan mikroekonomi Islam. Yang pertama itu dari sumbernya. Kedudukan sumber yang mutlak, yaitu Al-Quran dan hadis, menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama-agama lain. Jadi, sumber dari ekonomi mikro Islam adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan mikroekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan wahyu. Oleh karena itu, ia tuh lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu atau masa. Kemudian yang kedua, tujuan kehidupan. Nah, tujuan ekonomi Islam itu membawa kepada konsep al-falah, yaitu kejayaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional itu tuh hanya untuk kepuasan di dunia saja gitu. Jadi ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana segala yang ada di bumi dan di langit diperuntukkan untuk manusia. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu konsep harta dalam wasilah. Nah, di dalam Islam, harta bukanlah merupakan tujuan hidup, tetapi sekedar wasilah atau perantara dalam mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, harta itu bukan tujuan utama kehidupan, tetapi sebagai jalan bagi tercapainya ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, tentunya ini berbeda gitu dengan mikroekonomi konvensional yang meletakkan keduniaan yang tentunya tidak mempunyai ikatan atau kaitannya dengan Tuhan dan akhirat sama sekali. Nah, tentunya ini berlawanan gitu ya dengan Islam. Ekonomi konvensional ini hanya mengedepankan atau mementingkan hawa nafsunya gitu untuk memuaskan kehendaknya gitu, memuaskan kehendak materialnya semata. Mungkin itulah sedikit perbedaan antara ekonomi mikro konvensional dengan ekonomi mikro Islam. Semoga yang disampaikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Teman-teman bisa nyari sumber-sumber materi lain gitu dari mana saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.